Bapak Ibu, berjumpa lagi di sesi yang kedua. Kita akan membahas tentang hambatan dan tantangan yang biasa ditemui oleh para penulis, baik itu penulis pemula ataupun penulis-penulis yang memang sudah punya tulisan. Hambatan ini sama biasanya dialami, termasuk mungkin juga oleh saya gitu. Apa saja hambatannya? Yang pertama biasanya bingung memulainya. Mas, saya sudah punya impian kuat, saya punya niatan sangat kuat, tapi saya bingung memulai tulisan saya dari mana. Biasanya juga penulis-penulis yang sudah punya buku pun sama, bingung memulainya. Tapi kalau sudah jalan, biasanya lancar. Nah, kita akan coba praktekkan bagaimana sih kita mengawali atau memulai niatan atau impian kita untuk menulis. Sebelum kita lanjut ke hambatan berikutnya, Bapak Ibu silahkan siapkan media untuk menulis apapun, baik kertas, mungkin laptop, atau mungkin di HP, silahkan yang paling mudah didapatkan saat ini. Siapkan medianya, kita akan mencoba. Bapak Ibu tadi sudah punya impian, kenapa harus punya tulisan? Sekarang kita akan memulai dari sesuatu yang terpikirkan detik ini, saat ini oleh Bapak Ibu, kita coba tuangkan. Nanti ceritakan bisa via chat group atau via Japri apa yang Bapak Ibu temukan atau apa Bapak Ibu pikirkan saat ini. Sesuatu yang terlintas saat ini, coba Bapak Ibu tuliskan. Ini untuk apa? Untuk memancing diri kita supaya terbiasa menulis sebenarnya. Jadi hambatan pertama untuk bingung memulainya. Sekarang Bapak Ibu punya pikiran apa? Cobalah untuk Bapak Ibu tuliskan saat ini. Oke? Silahkan dituliskan. Nanti hasilnya bisa dikirimkan. Apapun pikirannya, tidak harus tentang genre atau tentang impian atau tentang rencana yang Bapak Ibu ingin tuliskan menjadi sebuah buku. Bebas. Oke, itu hambatan pertama. Jadi kita melatihnya adalah memulai apapun yang ada dalam pikiran kita tuangkan. Nggak harus sesuai dengan genre. Karena kalau kita sebagai penulis pemula memaksakan, kadang-kadang nggak ketemu awalnya. Karena kita belum terbiasa untuk menuangkan. Biasakan dulu, jadi kita membiasakan diri dulu supaya hambatan yang pertama bisa kita singkirkan. Yang keduanya, banyak hambatan orang-orang atau penulis-penulis ini yang merasa tidak punya waktu. Mas, saya di sekolah sangat sibuk, saya jadi tanggung jawab bos dan sebagainya, jadi panitia penerimaan siswa baru dan sebagainya. Setiap hari rapat, waktu saya sangat padat, sibuk banget, jadi saya nggak pernah bisa nulis, Mas. Banyak juga yang punya alasan seperti itu. Bagaimana membongkarnya? Bapak Ibu kenal para penulis-penulis hebat seperti Asma Nadia ataupun penulis-penulis hebat lainnya. Mereka punya waktu yang sama dengan kita. Mereka punya kesibukan yang mungkin lebih sibuk daripada kita. Kenapa mereka bisa menghasilkan karya? Karena mereka konsisten untuk menciptakan karya. Jadi yang perlu kita miliki untuk mematahkan, Mas saya nggak punya waktu, Mas waktu saya terbatas dan sebagainya. Kita harus konsisten kalau kita sudah punya impian nulis buku. Misalkan setiap hari kita alokasikan waktu 5-10 menit. Pokoknya 5-10 menit saya mau menulis apapun yang didapat. Nggak harus sesuai dengan kerangka. Pokoknya melenceng dari kerangka atau baru bagian pertama, bagian terakhir dulu yang kita temukan, tuliskan saja nggak apa-apa. Sedapatnya. Tapi konsisten selama 10 menit, Bapak Ibu 5-10 menit setiap hari. Tulis, otomatis akan jadi kumpulan tulisan. Itu hambatan yang kedua. Yang ketiga, seringkali hambatannya adalah kita menganggap ide kita itu remeh. Mas, ide saya biasa-biasa aja, kalau jadi buku kayaknya nggak menarik. Mas, ide saya kampungan, ide saya begini. Seringkali kita menganggap ide kita sendiri ini remeh. Nah, ini harus kita patahkan. Jadi Bapak Ibu punya ide apapun harus dituliskan. Bapak Ibu saya yakin kenal dengan Raditya Dika. Kalau baca-baca tulisannya itu dari ide-ide yang sangat remeh, tapi kenapa jadi tulisan yang meledak, banyak pecintanya juga? Ya karena tadi dia nggak menganggap idenya dia itu remeh. Minimal diri kita sendiri harus pede dulu dengan ide kita. Yang keempat ada kaitannya. Banyak para penulis, terutama penulis pemula itu punya hambatan yang keempat, kurang percaya diri. Bapak Ibu sudah punya tulisan, tapi teman mau baca, coba saya baca tulisan kamu. Jangan, tulisan saya jelek nih. Jangan, tulisan saya nggak enak dibaca. Jangan.
Justru ketika kita pede, percaya diri, menyodorkan tulisan kita kepada orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya tulisan sebelum mengikuti workshop ini, jangan sungkan-sungkan untuk kirimkan tulisan kepada saya, biar saya juga baca. Nanti saya akan kasih masukan-masukan gitu. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang sudah punya tulisan, Mas saya bukan guru bahasa Indonesia, saya nulis buku bahasanya nggak enak, nggak masalah. Ceritakan saja, justru ceritakan aja ke guru-guru yang mungkin ngerti bahasa atau guru-guru yang sudah punya buku. Ceritakan, saya punya tulisan begini, gimana ya? Itu hambatan yang keempat. Hambatan yang kelima, seringkali muncul dalam diri kita itu jiwa editor. Maka yang perlu kita matikan adalah editor. Begini, Bapak Ibu nulis dapat 1 halaman, Bapak Ibu baca, ini nggak enak, Bapak Ibu hapus. Baca lagi, ini nggak enak, dihapus lagi. Tahu-tahu di akhir tulisan atau akhir waktu menulis, Bapak Ibu baca lagi, mana tulisannya? Nggak ada karena terhapus semua. Maka yang perlu kita lakukan, kalau Bapak Ibu impiannya menjadi seorang penulis yang menghasilkan karya sebuah buku, Bapak Ibu singkirkan dulu jiwa editornya. Nulis saja itu, tuangkan saja yang ada dalam pikiran, jangan berpikir ide-nya sudah benar atau belum, bahasanya sudah enak atau belum, jangan berpikir itu dulu. Pokoknya apa yang ada dalam pikiran, coba dituangkan. Ya, kita mulai prakteknya, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu dituangkan. Jangan berpikir bahasanya renyah atau enggak, enak atau enggak, baik atau enggak, bagus atau belum. Jangan. Yang penting kita berani menuangkan dulu. Karena kalau kita berpikir bahasanya renyah atau belum, enak atau belum, EYD-nya sudah betul atau belum, saya yakin tidak pernah akan tercipta sebuah tulisan. Karena kita merasa tidak pernah enak tulisan-tulisan kita. Setidaknya itu hambatan-hambatan yang harus kita singkirkan, dan apa yang harus dipraktekkan coba dipraktekkan, dan hasil prakteknya bisa dikirimkan via Japri ke saya atau mau di sharing di grup, nggak masalah. Tadi ya, untuk memulainya adalah sesuatu yang terlintas saat ini, coba dituliskan. Jadi sebelum memulai tadi di hambatan pertama, jangan lanjut dulu, baru dilanjutkan sampai hambatan kedua. Terima kasih, sampai ketemu lagi